Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman mengenai pemantapan persiapan tes P3K Guru yang akan teman-teman hadapi, khususnya materi kompetensi teknis tentang penelitian tindakan kelas. Materi tentang PTK ini seringkali keluar pada kompetensi P3K Guru. Untuk itu, jangan di skip videonya karena nanti setiap soal akan saya berikan tips dan trik menjawab soal yang berhubungan dengan PTK ini, teman-teman. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang soal nomor 1. Seorang dosen LPTK membantu Bu Ani, seorang guru kelas 6 SD, untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya dalam memotivasi para siswanya untuk mengerjakan tugas atau PR yang diberikan. Bu Ani menceritakan jenis tugas atau PR yang diberikan dan jumlah siswa yang mengumpulkan tugas atau PR. Dosen LPTK mendengarkan cerita Bu Ani dan kemudian mereka bersama-sama merancang cara untuk mengatasinya. Dan akhirnya mereka sepakat bahwa Bu Ani akan mencobakan cara tersebut dan memantau hasilnya. Kegiatan yang dilakukan oleh dosen LPTK dan Bu Ani dikategorikan dalam penelitian tindakan kelas karena pilihan option A, Bu Ani bekerja sama dengan orang yang berpengalaman. Kemudian yang B, masalah penelitian muncul dari kerisauan guru akan kinerjanya. Kemudian yang C, masalah ditemukan oleh dosen LPTK. Dan yang D adalah hasil penelitian dimanfaatkan oleh dosen LPTK. Jadi maksud untuk nomor 1 ini, mengapa kegiatan dosen LPTK dan Bu Ani ini dikategorikan PTK? Baik, kita akan membahas secara rinci pada pembahasan tentang karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Jadi teman-teman, sebuah penelitian dikatakan sebuah penelitian tindakan kelas jika penelitian itu berawal dari kerisauan guru akan kinerjanya. Ini garis bawah teman-teman. Dari kerisauan guru akan kinerjanya atau an inquiry of practice from within. Maksudnya apa? Yaitu adanya masalah dalam PTK itu dipicu oleh munculnya kesadaran pada diri guru itu bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukannya selama ini di kelasnya mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Maksudnya, guru merasa bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki nih dalam praktik pembelajarannya dan masalah bukan dari orang luar. Jadi kesimpulannya, semua masalah ini merupakan masalah yang nyata yang dihadapi oleh guru tersebut yang mendorong guru untuk melakukan penelitian tindakan di kelasnya. Memang ada kalanya guru perlu dibantu oleh orang luar untuk mengungkapkan masalah yang dihadapinya, namun masalah tersebut memang benar-benar merupakan masalah yang dihadapi guru tersebut, teman-teman. Sebagai contoh begini teman-teman, guru merasa risau karena hasil belajar menunjukkan hanya 40% dari jumlah siswa yang menguasai penggunaan rumus matematika yang sudah dijelaskan berkali-kali. Sehingga guru ingin meneliti apa sebabnya dan kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Baik, kita lanjutkan karakteristik yang kedua dari penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian itu melalui refleksi diri, merupakan ciri PTK yang paling esensial. Teman-teman perlu tahu, refleksi dalam PTK ini adalah upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi dan atau tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum berhasil dituntaskan dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Hasil refleksi itu digunakan untuk menetapkan langkah lebih lanjut, upaya mencapai tujuan PTK. Kemudian ada pertanyaan, siapa yang harus melakukan refleksi diri dalam PTK ini? Tentu guru yang bersangkutan, berbeda dengan penelitian biasa yang mengumpulkan data dari lapangan atau objek atau tempat lain. Bahasa sederhana dari refleksi itu adalah renungan dari guru itu, teman-teman. Dari hasil renungan tersebut, guru mencoba menemukan kelemahan dan kekuatan dari tindakan yang dilakukannya selama ini, dan kemudian mencoba memperbaiki kelemahan dan mengulangi bahkan menyempurnakan tindakan yang dianggapnya sudah baik. Dengan demikian, data dikumpulkan dari praktik guru itu sendiri, teman-teman.
Pengumpul data adalah guru yang terlibat dalam kegiatan praktik itu, sehingga dalam hal ini guru mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai guru dan sebagai peneliti. Kemudian untuk melakukan refleksi, guru berusaha bertanya kepada dirinya, misalnya dengan mengajukan pertanyaan contoh. Apakah saya sudah memberikan latihan atau PR sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak? Kemudian yang kedua, apakah bahasa yang saya gunakan dapat dipahami siswa? Untuk lebih memahaminya, tadi kan sudah saya berikan contoh teman-teman. Tadi ada guru yang merasa risau karena hasil latihan menunjukkan hanya 40% dari jumlah siswa yang menguasai penggunaan rumus matematika yang sudah dijelaskannya berkali-kali, sehingga guru ingin meneliti apa sebabnya dan kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Untuk melakukan refleksi, guru tersebut berusaha bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah penjelasan yang dilakukannya terlampau cepat sehingga banyak siswa yang tidak memahami akan penjelasannya? Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Kemudian kita bahas karakteristik PTK yang ketiga, yaitu penelitian tindakan kelas itu dilakukan di dalam kelas yang guru ajar. Maksudnya yang kita ajar gitu, kita sebagai guru, bukan mencari kelas lain yang tidak dia ajar. Fokus PTK ini merupakan kegiatan pembelajaran berupa perilaku guru dan siswa dalam melakukan interaksi pembelajaran. Nah, perlu teman-teman garis bawahi bahwa PTK ini fokusnya pada kegiatan pembelajarannya berupa perilaku guru dan siswa dalam pembelajaran. Kemudian karakteristik yang keempat, yaitu penelitian tindakan kelas itu bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Perbaikan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Jadi, dalam PTK ini dikenal adanya siklus pelaksanaan berupa pola, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada observasi atau pengamatan, dan yang keempat yaitu refleksi. Keempat tahapan ini perlu teman-teman hafalkan ya, karena ini sering keluar di soal. Setelah saya menjelaskan panjang lebar, tentu teman-teman sudah tahu jawaban dari soal ini. Kenapa kegiatan dosen LPTK dan Bu Ani ini dikategorikan PTK? Yaitu karena yang B, masalah penelitian itu muncul dari kerisauan guru akan kinerjanya. Lanjut akan kita bahas soal nomor 2. Bu Ani seorang guru matematika sedang melakukan PTK. Setiap hari beliau sibuk untuk menganalisa hasil belajar siswanya dan mencoba mencari cara yang dapat mendorong siswa untuk belajar lebih giat dan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah Bu Ani menerapkan cara tersebut, ternyata antusiasme siswa terhadap proses pembelajaran meningkat. Penggunaan cara yang diterapkan Bu Ani ternyata juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang lebih baik. Ilustrasi tersebut menggambarkan manfaat PTK bagi siswa dalam hal option A adalah perilaku guru yang melaksanakan PTK menjadi model bagi siswa. Kemudian yang B, guru mendorong siswa untuk memperbaiki hasil belajarnya. Untuk yang C, siswa termotivasi untuk belajar. Dan yang D adalah siswa mendapatkan berbagai teknik belajar dari guru. Untuk menemukan jawabannya, saya akan membahasnya dalam penjelasan tentang manfaat PTK. Manfaat penelitian tindakan kelas bagi guru yang pertama yaitu membantu guru memperbaiki kinerjanya sebagai guru. Yang kedua, membantu guru berkembang secara profesional. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan rasa percaya diri guru. Dan yang keempat yaitu memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Untuk penjelasan nomor 1, PTK itu dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya karena memang sasaran akhir PTK ini adalah perbaikan pembelajaran. Kemudian untuk penjelasan nomor 2, dengan melakukan PTK, guru itu dapat berkembang secara profesional karena dapat menunjukkan bahwa ia mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Penjelasan manfaat yang ketiga, guru yang sudah mempublikasikan hasil PTK ini akan merasa punya sesuatu yang dibanggakan. Selain untuk guru, ternyata PTK ini juga bermanfaat bagi siswa teman-teman. Bagi siswa, PTK bermanfaat untuk meningkatkan proses atau hasil belajar siswa. Di samping guru yang melaksanakan PTK dapat menjadi model bagi para siswa dalam bersikap kritis terhadap hasil belajarnya.
Dengan dilakukannya PTK ini berarti guru itu mendorong siswa untuk memperbaiki hasil belajarnya, teman-teman. Nah, ternyata PTK ini juga bermanfaat bagi sekolah. Adapun manfaatnya, PTK ini membantu sekolah untuk berkembang karena adanya peningkatan atau kemajuan pada diri guru dan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, sekolah yang para gurunya itu sudah mampu membuat perubahan atau perbaikan melalui PTK mempunyai kesempatan yang besar untuk berkembang pesat. Dalam konteks ini, berarti PTK memberikan sumbangan yang positif terhadap kemajuan sekolah yang tercermin dari peningkatan kemampuan profesional para guru, kemudian perbaikan proses dan hasil belajar siswa, serta kondusifnya iklim pendidikan di sekolah. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 yaitu yang B. Manfaatnya bagi siswa yaitu guru mendorong siswa untuk memperbaiki hasil kinerjanya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. 4 langkah pokok dalam PTK dengan urutan yang paling benar yaitu A. Merencanakan, melaksanakan, dan analisis data dan refleksi. Yang B. Merencanakan, melaksanakan, observasi, refleksi. Kemudian yang C. Refleksi, perencanaan, melaksanakan, dan analisis. Dan yang D. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan, dan analisis data. Untuk teman-teman yang sudah menyimak video sebelumnya, pada soal nomor 1 tentu sudah bisa menjawabnya, teman-teman. Baik, kita bahas soal ini dalam langkah-langkah dalam PTK. Langkah-langkah dalam PTK merupakan satu daur atau siklus yang terdiri dari yang pertama yaitu merencanakan perbaikan, yang kedua melaksanakan tindakan, yang ketiga observasi atau mengamati, dan yang keempat yaitu melakukan refleksi. Saya berikan tips untuk menghafal langkah-langkah dalam PTK ini, teman-teman, dalam sebuah lagu. Oke, maaf sebelumnya kalau suara saya jelek. Lagunya yaitu 1. Merencanakan perbaikan, kedua melaksanakan tindakan, yang ketiga observasi atau mengamati, yang keempat melakukan refleksi. Nah, bagi teman-teman yang sudah hafal lagu dari saya itu, tentu sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 3 ini. Kira-kira apa jawabannya? Iya, yang B. Merencanakan perbaikan, yang kedua melaksanakan tindakan, yang ketiga observasi atau mengamati, dan yang keempat adalah refleksi. Semoga teman-teman masih semangat untuk melanjutkan pembahasan soal nomor 4. Untuk mengidentifikasi masalah, guru perlu melakukan kajian terhadap pembelajaran yang dikelolanya. Kajian tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Pertanyaan yang sesuai untuk identifikasi dalam PTK kecuali yang A. Apa yang sedang terjadi di kelas saya? Yang B. Berapa orang siswa yang hasil belajarnya selalu rendah? Dan yang C. Apa penyebab masalah yang terjadi di kelas saya? Kemudian yang D, apa dampaknya jika siswa yang hasil belajarnya rendah? Saya biarkan saja. Untuk menjawab soal nomor 4 ini akan saya berikan penjelasan sebagai berikut. Mengidentifikasi masalah dalam PTK. Suatu rencana PTK diawali dengan masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru. Guru merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di kelasnya, yang jika dibiarkan akan berdampak buruk bagi proses dan hasil belajar siswa. Agar mampu merasakan dan mengungkapkan adanya masalah, seorang guru dituntut untuk jujur pada diri sendiri dan melihat pembelajaran yang dikelolanya sebagai bagian yang penting dari dunianya sebagai guru. Berbekal kejujuran dan kesadaran tersebut untuk mengidentifikasi masalah, guru dapat mengajukan pertanyaan kepada dirinya sendiri, yaitu contohnya, apa yang sedang terjadi di kelas saya? Contoh yang kedua yaitu, berapa orang siswa yang hasil belajarnya selalu rendah? Kemudian untuk yang C, apa dampaknya jika siswa yang hasil belajarnya rendah? Saya biarkan saja. Oh ya teman-teman, di dalam identifikasi masalah kita tidak berbicara mengenai penyebab masalah. Penyebab masalah itu masuk ke dalam langkah analisis masalah. Dalam identifikasi masalah kita membahas tentang apa yang terjadi. Begitu ya teman-teman, semoga dapat dipahami. Sehingga untuk soal nomor 4, jawaban yang paling benar ini yang C teman-teman, bukan yang B. Yaitu apa penyebab masalah yang terjadi di kelas saya. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 5. Masalah yang teridentifikasi kadang-kadang terlampau banyak, sehingga guru harus menentukan pilihan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih masalah yang perlu ditangani adalah sebagai berikut, kecuali
A yaitu tingkat keseriusan masalah, yang B kemampuan guru untuk menangani, yang C kompleks tidaknya masalah tersebut, dan D ada tidaknya mitra kolaborasi. Untuk menemukan jawabannya akan saya bahas dalam pembahasan berikut ini. Perlu teman-teman ingat bahwa dalam PTK, mitra kolaborasi ini tidak terlalu memegang peranan penting dalam memilih masalah, sebab guru sebagai peneliti atau faktor utama harus mampu menangani masalah sendiri. Untuk option A, tingkat keseriusan masalah ini ya sangat perlu teman-teman. Kemudian kemampuan guru untuk menangani ini juga sangat perlu. Kemudian untuk yang C, kompleks tidaknya masalah tersebut sangat perlu. Jadi yang tidak termasuk dalam yang harus diperhatikan dalam memilih masalah yang perlu ditangani yaitu yang D, ada tidaknya mitra kolaborasi. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan panjang lebar tentang materi kompetensi teknis, materi penelitian tindakan kelas, semoga dapat dipahami. Untuk materi lebih lanjut saya akan berikan pada video selanjutnya. Semoga teman-teman pada seleksi tahap 2 ini lulus semuanya. Dan jangan lupa subscribe teman-teman pada channel saya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!